Shalom, salam sejahtera, saya ucapkan kepada saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun kita semua berada saat ini. Marilah kita persiapkan waktu sejenak untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar kita tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Tema renungan hari ini adalah, jangan biarkan kosong. Bacaan Nats diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat 45. Demikian firman Tuhan, ayat 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tapi ia tidak mendapatnya. Ayat 44. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu dan rapi teratur. Ayat 45. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Saudara dan saudariku yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca di atas menjelaskan kepada kita tentang keadaan seseorang yang telah menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun kemudian dalam perjalanan hidupnya, orang tersebut berbalik dari imannya dan kemudian dia tidak lagi ingin percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Dan orang itu diibaratkan rumah yang kosong oleh firman Tuhan. Rumah atau keadaan apapun jika bersih, tersapu dan rapi serta tertata maka semuanya baik. Maka siapapun pasti menginginkan keadaan di atas. Kita akan betah dan nyaman bila rumah kita bersih, rapi dan tertata dengan baik. Tapi kemudian rumah itu kosong. Arti kosong di atas adalah tidak berpenghuni. Walaupun suatu rumah pada awalnya bersih, tersapu dan rapi serta tertata, namun jika dibiarkan kosong berarti tidak ada penghuni yang mengurusnya, maka lama-kelamaan rumah tersebut menjadi kotor dan rusak, tidak layak lagi untuk ditinggali. Makna rumah bukan sekedar rumah untuk tempat tinggal, tapi rumah juga berbicara tentang kehidupan kita. Ketika kita menerima dan percaya, serta menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, maka hidup kita disucikan oleh kuasa darah Kristus Yesus yang dicurahkan di kayu salib, bagi semua orang yang sudah menerima dan percaya. Kuasa darahnya membersihkan dari kuasa-kuasa atau roh-roh dan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kuasa darah Kristuslah yang menyucikan kita dari segala dosa yang mengotori hati kita. Namun ketika hidup kita yang bersih dibiarkan kosong lagi tanpa Kristus Yesus. Firman Tuhan berkata di dalam ayat 45, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi, ketika hidup kita sudah bersih dari segala dosa, maka jangan biarkan kosong. Namun kita harus terus-menerus mengizinkan Tuhan tinggal dan bertahta sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita, dan selalu memberikan waktu untuk berkomunikasi dengannya dalam doa, dan terus memberikan pendengaran, pikiran dan seluruh kehidupan kita, agar firman-Nya selalu berbicara kepada hati kita. Agar ketika ada roh-roh atau kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan ingin kembali masuk dalam kehidupan kita, maka roh atau kuasa tersebut tidak mendapati rumah atau kehidupan kita kosong. Namun jika roh tersebut datang dan mendapati rumah atau kehidupan kita tidak berpenghuni, maka roh atau kekuatan tersebut akan memperburuk keadaan rumah atau kehidupan kita dari keadaan sebelumnya. Hendaknya hidup kita selalu dipenuhi Roh Kudus dan firman Tuhan, jangan sampai kosong. Setiap hari hendaknya kita membangun hubungan dengan Tuhan, melalui doa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Ketika kita melakukan semua itu, maka rumah hidup kita tidaklah kosong, karena Tuhan tinggal di dalamnya. Sebagai nats penutup renungan ini, marilah kita membaca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 25. Firman Tuhan berbunyi, janganlah kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang biasa dilakukan sebagian orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan lebih giat melakukannya sebelum hari Tuhan mendekat. Demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, membaca, memahami dan setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin.